Ya, di video kali ini saya akan bahas tentang MCB dan sekring. Seperti apa? Tonton terus videonya. Selamat datang kembali di channel kami. Baik, teman-teman, kali ini saya akan bahas tentang alat-alat untuk pengamanan ya, untuk safety. Jadi alat-alat apa saja yang digunakan untuk safety di PLTS dan di listrik ya, terutama di listrik AC rumahan gitu ya. Oke, jadi di sini saya ada MCB, ini MCB AC, kemudian ini ada MCB juga, MCB DC, kemudian ada lagi satu sekring. Oke, jadi kita akan bahas kalau untuk MCB AC, ini MCB AC dan MCB DC saya sudah bahas di video sebelumnya. Kemudian untuk sekring kita bahas di video ini. Jadi apa perbedaan sekring dan MCB ini ya? Nah, di sini ada dua, saya bagikan ke dua kelompok aja ya. Ini MCB, ini sekring. Ini saya pakai sekring yang model seperti ini. Ini bisa dipasang di rel ya. Ini bisa dibuka, bisa ditutup lagi. Ada berbagai macam jenis model sekring. Cuma yang ada di sini saya punyanya ini, jadi kita pakai ini aja, sama aja, fungsinya sama, cuman bentuknya aja yang beda. Nah, oke, di sini ada dua macam. Yang pertama MCB. MCB ini ada ratenya kan ya. Jadi yang ini 25 ampere, ini 2 ampere. Kemudian yang sekring ini ditulisannya adalah 32 ampere. Ini maksudnya itu adalah untuk rumah sekring ini bisa digunakan maksimal 32 ampere. Untuk sekringnya sendiri itu sesuai dengan yang kita perlukan, bisa dari 1 ampere sampai 32 ampere. Nah, untuk fungsinya ini, fungsinya itu sebenarnya sama, yaitu untuk memutus arus di saat terjadi kelebihan beban atau saat terjadi kelebihan arus. Tapi ada perbedaannya di ini ya, apa namanya, waktu responnya. Jadi dan ada di ini ya, apa bisa dipulihkan apa enggak, maksudnya bisa gunakan kembali apa tidak. Jadi untuk pertama ya, itu untuk waktu responnya. Misalkan seperti ini teman-teman, ini MCB 2 ampere ya. Kemudian jika kita pakai sekring juga 2 ampere, misal anggap saja ini sekringnya 2 ampere. Nah, perbedaannya adalah kalau untuk MCB ini, kalau arus yang masuk itu lebih dari 2 ampere, misalkan 2 atau sampai misalkan ini kan 2 ya, ini misalkan 3 sampai 4 ampere gitu, dia masih belum trip karena dia itu ada di dalamnya tuh ada kayak bimetal gitu ya. Jadi dia perlu waktu yang agak lama untuk trip jika dilewati arus yang melebihi arus yang tertera di spesifikasinya. Jadi untuk misalkan ini untuk 3 ampere gitu, dialir 3 ampere, mungkin dia bisa trip setelah 1 jam. Atau kalau 4 ampere itu dia baru trip selama 30 menit. Nah, karena dia sistemnya sistem kurva seperti itu ya. Jadi ada waktu respon yang lebih lama kalau untuk MCB ini. Jadi nggak langsung, misalkan ini ternyata arusnya yang lewat itu 4 ampere, 3 ampere gitu, dia nggak langsung trip ini, tapi dia masih bisa on. Nah, kalau untuk yang sekring itu dia sangat cepat sekali responnya. Jadi misalkan ini tadi ya, ini misalkan 2 ampere. Jadi sekring ini jika dilewati arus 3 ampere, dia akan langsung trip saat itu juga dalam waktu kurang dari 1 detik. Jadi responnya lebih cepat sekring daripada MCB. Oke, itu perbedaan yang pertama. Kemudian perbedaan yang kedua adalah kalau MCB ini trip
misal udah kelewat ya, bebannya terlalu tinggi, misal 10 ampere, dia langsung trip kan. Nah ini kita bisa pulihkan lagi, langsung kita naikkan, itu akan bisa dipakai lagi, bisa mengalirkan arus lagi dari sumber ke beban. Itu untuk MCB, jadi bisa dipulihkan. Tapi untuk sekring ini dia tidak bisa, sekali dia putus kita harus ganti sekring ini dengan sekring yang baru ya, dengan sekring yang baru, ganti, baru dia bisa dipakai kembali, Nah itu perbedaannya teman-teman. Jadi kalau MCB itu kalau sudah trip kita bisa pulihkan lagi, tinggal di on kan. Tapi kalau sekring dia harus ganti sekring baru, karena nggak bisa dipakai lagi sekring yang sudah putus. Tetapi untuk model tertentu sepertinya itu ada sekring yang bisa dipulihkan kembali, tapi saya nggak ada. Tapi ini untuk sekring yang tipe ini, dia kalau sudah putus harus diganti yang baru. Nah kemudian pertanyaan yang muncul adalah mana yang akan kita gunakan, MCB atau sekring? Ya sebenarnya terserah saja, sama-sama ini sama-sama alat untuk pengaman di sistem kelistrikan kita, sama-sama berfungsinya sama, dan pakainya yang mana ya sesuai kebutuhan teman-teman saja. Kalau teman-teman misalkan butuh yang bisa dipulihkan dan arusnya itu tidak butuh arus yang tidak masalah ya, jika kelebihan arus itu masih bisa dipakai. Misal ini kan 2 ampere, ada 3 atau 4 ampere itu masih bisa dilalui ya, kita bisa pakai MCB. Kemudian kalau untuk kalau misalkan teman-teman pengen yang responnya cepat ya bisa pakai sekring. Nah cuman di sini kalau untuk MCB ini kita lebih mudah ya. Misalkan kita ada perbaikan di sistem setelah beban di sini ya, bukan yang di atas, tapi bukan yang di sumber sini, tapi yang di sini kita bisa mudah tinggal matikan aja, kita sudah aman untuk memperbaiki permasalahan yang ada di beban. Jadi kita tinggal tripkan saja seperti ini, lebih simpel lah ya. Kalau untuk yang ini kan kita harus buka dan kita harus ambil. Nah ini kan agak riskan juga ya, kalau ini listriknya AC tegangan tinggi, kita mau ambil seperti ini kan juga agak berbahaya. Walaupun sama-sama bisa diginikan gitu ya, bisa sudah terdisconnect gitu ya, sudah putus. Tapi untuk kepraktisan itu lebih praktis untuk MCB untuk memutus dan menyambungkan secara manual. Tapi itu tergantung pertimbangan teman-teman aja. Terus gimana ya, kalau menurut saya lebih baik pasang dua-duanya, itu lebih sempurna. Seperti ini pemasangannya, jadi dari sumber masuk ke MCB dulu, setelah MCB baru ke sekring. Nah ini akan lebih aman teman-teman, karena dia misalkan ya, ini kan 2 ampere, dia kena arus di sini 2 ampere, misal 3 ampere lewat, MCB pastilah belum putus ya, karena dia harus menunggu waktunya lebih lama. Tapi dia ada pengaman kedua 2 ampere, dia akan langsung putus. Nah kemudian waktu kita mengganti sekring atau ada perbaikan di sini, kita dapat dengan mudah langsung off kan saja, kita putus arusnya di sini. Nah kita akan aman untuk melakukan perbaikan di jalur yang beban. Nah mungkin seperti itu teman-teman. Kalau untuk ada pertanyaan silahkan komen, dan kalau suka dengan video ini silahkan like. Dan jika teman-teman ingin mengikuti terus perkembangan PLTS di channel kami, silahkan klik tombol subscribe, dan untuk mengetahui info-info lain seputar ini ya, kelistrikan ini ya. Oke, mungkin seperti itu dulu teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat.